Salam saudara-saudara. Mari kita membuka firman Tuhan pada sore hari ini di dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-6, pasal yang ke-4, ayat 7 sampai ayat yang ke-12, dan nanti kita lompat ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-12, dan kita lompat ayat 16 sampai 18. Mari kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut Dia di dalam diri kami, dan hidup Dia di dalam kamu. Ayat 16-18. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara yang telah membaca firman Tuhan ini, dan kita adalah orang yang berbahagia, yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada tahun 1828, Ratu Madagaskar bernama Rana Valona itu dia sangat membenci kepada orang Kristen yang ada di dalam kekaisarannya, yang menyerang gereja seperti yang dilakukan oleh Kaisar Nero sebelumnya. Bahkan ratu ini dia mengajukan tuntutan kepada orang Kristen yang diam di dalam kerajaannya karena meremehkan penyembahan berhala. Mereka selalu berdoa, tidak mau bersumpah dan tidak mau menghormati, dan sangat menghormati hari Minggu sebagai hari Sabat yang kudus. Nah, ini yang membuat Ratu Madagaskar ini menjadi marah besar, sehingga dia menuntut kepada orang Kristen untuk mereka diadili. Dan waktu saudara-saudara, ya, para pengawalnya dan pasukan, ya, mengumpulkan orang Kristen pada saat itu kurang lebih 1.600 orang Kristen ditangkap dan disidangkan. Lalu kemudian sang ratu menawarkan kesempatan kepada mereka untuk menyangkali imannya pada Yesus Kristus dengan menyembah berhala-berhalanya. Tetapi semua orang Kristen yang tertangkap, mereka semua menolak. Akhirnya mereka dimasukkan ke lubang bawah tanah yang gelap dan lembab, dan banyak orang yang dihukum mati, saudara-saudara. Tetapi saudara, saat itu kalau ada satu orang Kristen yang dibunuh, namun ada 20 orang Kristen yang justru bertambah menjadi pengikut Yesus. Dan ini yang membuat sang Ratu Rana Valona menjadi sangat marah, ya, sehingga akhirnya ia memerintahkan membunuh orang-orang Kristen dengan cara dilemparkan dari sebuah tebing yang dalam, ya, kurang lebih 40 meter, yang penuh dengan bebatuan. Pada sang ratu, ya,
patung berhala sang ratu dibawa ke puncak tebing, dan kemudian setiap orang Kristen saudara-saudara diikat dengan tali dan diturunkan ke dalam tebing itu. Lalu sebelum mereka diturunkan ke bawah, prajurit berteriak kepada mereka dengan berkata begini, apakah engkau mau menyembah Kristusmu atau dewa-dewa sang ratu? Apa jawaban dari orang Kristen yang sedang ditangkap dan diikat? Semua orang Kristen yang telah terikat, saudara-saudara, menjawab menyembah kepada Kristus. Pada saat itu, saudara, tali yang mengikat mereka diputus, dan kemudian mereka jatuh di tepi yang berbatu. Dan pada saat mereka jatuh, sebagian orang Kristen itu bernyanyi sebelum mereka jatuh ke bebatuan. Di antara mereka, saudara-saudara, ada seorang gadis muda yang tidak dihukum, karena gadis ini dianggap gila, karena dia sedang berdoa dan seperti orang yang begitu luar biasa bernyanyi, sehingga para prajurit mengatakan ini gadis ini lagi gila, tak usah dihukum. Tetapi saudara-saudara, akhirnya gadis muda ini dibiarkan, dan kemudian gadis ini mendirikan sebuah gereja yang sangat besar di kerajaan Madagaskar. Saudara-saudara, penganiayaan ini terjadi begitu lama, sampai 1861. Dan setelah itu kemudian kerajaan Madagaskar menjadi kerajaan Kristen yang cukup besar. Kenapa, saudara-saudara? Karena adanya orang-orang yang melayani dengan pengorbanan. Amin. Tidak mudah untuk menjadi orang yang melayani dengan penuh pengorbanan. Tidak mudah menjadi orang Kristen yang rela untuk menyerahkan dirinya menjadi pelayan-pelayan yang penuh dengan pengorbanan. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara yang terkasih, ya, kita lihat bahwa arti kata pengorbanan itu adalah merelakan sesuatu yang berharga. Apakah itu harta, tenaga, pikiran, waktu, bahkan nyawa dari kita, untuk diberikan kepada orang lain yang didasari dengan cinta kasih, ketulusan demi kebahagiaan orang lain. Nah, saudara-saudara, ada juga satu atraksi yang dilakukan oleh 11 orang yang bergantungan di sebuah tali yang tergantung pada sebuah helikopter. 11 orang ini terdiri dari 10 pria dan 1 wanita. Waktu mereka bergantungan, saudara-saudara, di tali yang tergantung di helikopter, lalu tali ini tidak cukup kuat untuk menahan mereka, sehingga mereka harus mencari salah satu di antara mereka yang harus terjatuh, supaya tali itu tidak putus dan mengakibatkan mereka semua, ya, menjadi celaka. Waktu mereka cari siapa di antara kita yang hendak mau menjatuhkan diri, itu hampir tidak ada, saudara-saudara. Mereka saling melihat satu dengan yang lain. 10 orang laki-laki diam saja dengan kepala tertunduk. Akhirnya seorang wanita tadi, ketika dia melihat bahwa tidak ada yang mau untuk jatuh supaya menyelamatkan yang lain, maka akhirnya wanita itu memutuskan, dan dia berkata kepada teman-temannya bahwa ia merelakan diri jatuh. Karena ia sebagai wanita, dia terbiasa memberikan apapun untuk suami dan anak-anaknya, dan terbiasa tidak mengharapkan balasan atau imbalan. Apa yang telah terjadi setelah wanita tersebut menyatakan kalimat itu, saudara? Ternyata wanita itu yang justru selamat. 10 orangnya justru terjatuh.
Kenapa 10 orang yang terjatuh? Karena begitu mereka melihat wanita itu menyatakan diri siap untuk menjadi yang terjatuh, supaya 10 yang lain terselamatkan. Dan kemudian waktu dia mengatakan, saya rela merelakan diri jatuh, karena saya sebagai wanita sudah biasa berkorban untuk suami dan anak-anak. Semua teman-teman yang 10 orang bertepuk tangan. Waktu mereka bertepuk tangan, itu artinya mereka melepaskan pegangan. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang bergantung. Apa yang terjadi, saudara? Begitu kalimat wanita itu selesai, justru 10 laki-laki itu yang terjatuh. Yang selamat siapa? Wanita. Makanya Lukas pasal 17 ayat 33 mengatakan, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkan. Saudara, untuk hidup dalam sebuah pengorbanan memang tidak mudah. Tetapi untuk itulah Yesus, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, datang ke dalam dunia, memberi kita sebuah teladan hidup. Dan teladan bagaimana kita melayani dengan kasih, rendah hati, pengorbanan, dan kesetiaan. Itu sebabnya tema kita dalam bulan ini, ya, melayani dengan kasih, melayani dengan kerendahan hati. Hari ini melayani dengan pengorbanan, dan minggu depan melayani dengan kesetiaan. Di dalam Kristus kita menemukan teladan dan model bagaimana kita harus hidup dan bagaimana kita harus melayani di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, pengorbanan Kristus yang datang ke dalam dunia, kemudian untuk mati di atas kayu salib, untuk mengembalikan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa adalah manusia yang hidup untuk diri sendiri. Manusia yang terjatuh dalam dosa adalah manusia yang hanya berorientasi kepada kepentingan daripada dirinya sendiri, berpusat kepada dirinya sendiri. Itu sebabnya Yesus datang ke dalam dunia untuk membawa konsep yang baru kepada manusia, supaya manusia mengerti bagaimana dia harus hidup, bahwa hidup yang bernilai kekal, hidup yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan hidup yang berpusat pada diri sendiri, tetapi hidup yang penuh dengan pengorbanan, yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi memberi kepentingan kepada Tuhan dan kepada orang yang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka itu sebenarnya di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, bahkan ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia menanggalkan segala kemuliaan Allah, ia menanggalkan segala kenyamanannya sebagai Allah, dan datang ke dalam dunia yang hina, yang berdosa. Untuk apa? Untuk berkorban. Bagi siapa, saudara-saudara? Ternyata bukan bagi manusia yang mencintai dia. Ingat, Yesus datang ke dalam dunia, Yesus datang mati di atas kayu salib, bukan bagi manusia yang mencari dia, bukan bagi manusia yang menerima dia, bukan bagi manusia yang mengasihi dia. Tapi Alkitab mencatat, Yesus mati bagi seteru-seteru. Yesus mati bagi musuh-musuh. Nah, saudara-saudara, ini pengorbanan yang tidak biasa. Saudara-saudara, kalau ada seorang ibu rela mati bagi anaknya, ini sesuatu yang wajar. Kalau ada seorang ayah yang mau berkorban demi anaknya, bagi saudaranya, itu adalah sesuatu yang sangat normal. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau ada seorang laki-laki, dia rela mati untuk sang pacar, itu sesuatu yang normal, sesuatu yang sangat wajar, karena itu adalah orang yang mencintai dia. Tetapi ingat, saudara-saudara, Yesus mau mati di atas kayu salib bukan untuk saudara yang mencintai dia. Bukan. Yesus mau mati di atas kayu salib untuk manusia yang berdosa. Manusia yang bukan hanya berdosa, tetapi Alkitab mengatakan manusia yang adalah musuh Allah, manusia yang adalah seterunya Allah, manusia yang memusuhinya di dalam hati setiap hari. Kepada manusia seperti itulah Yesus mau. Ini pengorbanan yang suci, pengorbanan yang luar biasa,
pengorbanan yang tidak bisa dibandingkan dengan pengorbanan manapun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernah di Cina, saudara-saudara, seorang kakak lalu kemudian menggantikan posisi adiknya yang dieksekusi mati di Tiongkok. Ketika dia bekerja di sebuah rumah tangga di Amerika, lalu kemudian dia mendapatkan kabar dari keluarganya di Cina bahwa adiknya dalam bulan depan akan dieksekusi mati karena ada sebuah perbuatan yang dilakukan. Lalu mendengar itu saudara-saudara, lalu kakaknya yang belum menikah dan kakaknya yang sudah cukup umur, lalu akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Cina. Dia minta izin kepada tuannya di Amerika dan dia berkata, izinkan saya pulang untuk mati. Bosnya kaget, mau mati bagaimana? Saya mau menggantikan posisi saudara saya. Karena dihukum di Cina, kalau masih ada keluarga yang bisa menggantikan posisi untuk dieksekusi, itu masih diberlakukan pada zaman itu. Lalu kemudian saudara-saudara, dengan perhitungan daripada kakaknya, dia melihat bahwa dia belum menikah, sementara adiknya punya istri dan punya banyak anak dan masih muda. Lalu akhirnya dia putuskan lebih baik dia yang mati. Akhirnya pulang ke Cina saudara-saudara, dan kemudian pada hari eksekusi, maka dia menggantikan adiknya yang seharusnya mati. Kakaknya yang menjadi korban. Saudara-saudara yang dikasih, ini pengorbanan yang luar biasa bukan? Tetapi pengorbanan Kristus jauh lebih besar dari itu. Kalau seorang bapak ini, dia rela menggantikan posisi saudaranya yang sedang dieksekusi mati, itu karena saudaranya yang mengasihi dan mencintai dia. Tetapi saya mau tanya saudara, siapa yang mau berkorban? Siapa yang mau mati untuk musuh? Siapa manusia yang mengorbankan nyawanya, mengorbankan dirinya bagi seterunya? Ada? Hampir tidak. Saudara boleh jujur, kalau saudara punya musuh, apakah saudara banyak berdoa untuk dia? Halo? Doanya seperti apa? Iya Tuhan, berkatilah musuh, berlimpah-limpah. Apa begitu doanya? Doanya seperti apa? Banyak orang Kristen di sana yang punya musuh berdoanya, Tuhan, Engkau tahu si A itu begitu jahat, aku begitu memusuhi dia. Kalau boleh ya Tuhan, biar disambar geledek. Jangan perpanjang umurnya, ya kan? Kalau saudara punya musuh, maunya musuh itu hilang, tidak ada di depan mata saudara, dan dia lenyap dari bumi ini. Waktu dia lenyap dari bumi, puji Tuhan, musuh tidak. Itu normalnya di sana. Kalau di sini enggak. Saudara-saudara, mudah tidak mengasihi musuh? Tidak mudah. Mudah berkorban untuk orang yang memusuhimu? Itu tidak mudah. Tetapi saudara sadar bahwa saudara dan saya sebenarnya adalah orang-orang yang memusuhi Tuhan. Saudara dan saya adalah seterunya Tuhan. Tetapi kepada kita yang adalah musuhnya Tuhan, di situ Yesus mati. Yesus datang ke dalam dunia mencari musuhnya, bukan mencari orang yang mengasihi dia. Karena kita berkata dalam Roma pasal 3 ayat 19 dan seterusnya, tidak ada manusia yang benar, tidak ada manusia yang mencari Allah, tidak ada manusia yang berbuat baik, tidak ada manusia yang suci, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi justru untuk itulah Yesus mau datang, mencari manusia yang hilang, manusia yang berdosa, manusia yang memusuhinya dalam hati. Untuk apa? Untuk menyelamatkan. Untuk diselamatkan dengan cara bagaimana? Ya harus mengorbankan diri. Maka peristiwa salib adalah peristiwa sebuah pengorbanan yang suci, pengorbanan yang besar, pengorbanan yang teragung, pengorbanan yang mulia dari segala yang mulia. Tidak ada pengorbanan di dunia ini, tidak pernah ada pengorbanan yang suci, pengorbanan Kristus. Kalau saya bisa berkorban untuk istri saya, bagi anak saya, ibu saya, itu bukan pengorbanan yang suci. Itu adalah pengorbanan manusia yang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus mati di atas kayu salib
itu adalah sebuah korban yang suci. Karena dia manusia yang tidak berdosa, manusia yang suci, harus mati untuk manusia yang berdosa. Amin. Saudara-saudara, maka waktu saudara mengerti ini, maka saudara akan mengerti bahwa betapa Tuhan mengorbankan ini. Kalau saudara betul mengerti bahwa kenapa Yesus mengasihi saya, kenapa Yesus mau mati bagi saya, kenapa Yesus mau mencari aku yang berdosa. Kalau aku orang yang baik, ya mungkin wajar. Kalau aku orang yang mengasihi dia, ya mungkin itu normal. Tetapi bukankah saya manusia yang berdosa? Bukankah saya adalah musuhnya Allah? Bukankah saya adalah setunya Allah? Lalu mengapa Yesus harus mau mati bagi saya? Ini adalah pengorbanan yang tiada tara. Pengorbanan yang jauh melebihi segala-galanya. Itu sebabnya Paulus mengatakan, karena itulah ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang melampaui dan melebihi segala-galanya dalam hidup. Maka ketika orang Kristen mengerti arti pengorbanan ini, mengerti mengenai pengorbanan ini, maka saudara-saudara, tidaklah bisa kita akan tahu bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang harus membawa sebuah pujian bagi kemuliaan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, lalu bagaimana kita harus hidup? Dan bagaimana kita harus melayani Tuhan? Kita sudah belajar melayani Tuhan harus dengan kasih, bukan dengan keterpaksaan. Melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Dan melayani Tuhan harus dengan pengorbanan. Apa arti melayani dengan pengorbanan? Ada dua. Yang pertama saudara-saudara, arti melayani dengan pengorbanan artinya rela mengesampingkan kenyamanan diri sendiri demi kepentingan Tuhan dan orang lain. Pengertian kata rela saudara-saudara itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah bersedia atau sudi dengan ikhlas, dengan senang hati, tidak mengharapkan imbalan atau pujian, dengan kemauan sendiri, dengan kehendak sendiri, bukan dengan keterpaksaan. Jadi kata rela adalah bersedia melakukan, memberi, mengorbankan sesuatu dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan atau pujian, berdasarkan kemauan sendiri, bukan keterpaksaan. Nah saudara, bagaimana orang Kristen melayani dengan pengorbanan? Harus melayani dengan kerelaan. Kematian Yesus di atas kayu salib didasarkan pada kerelaan. Yesus menyerahkan dirinya bukan karena dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus menyerahkan dirinya kepada musuhnya. Saudara-saudara ingat bahwa waktu di taman Getsemani, Yesus ditangkap. Tetapi jangan saudara berpikir bahwa waktu Yesus ditangkap, dia seperti ditangkap, ya, seperti polisi tangkap orang yang maling, tidak berdaya. Saudara ingat, saudara harus baca Alkitab bahwa waktu Yesus, ya, bertemu dengan Yudas Iskariot yang menjualnya bersama dengan pasukan-pasukan Romawi, maka pada saat itu Yesus menyapa mereka, dan pada saat itu semua tentara itu jatuh tergeletak. Itulah sebabnya kemudian Petrus mengambil pisaunya, pedangnya, dan menghunus telinga manusia. Lalu kemudian Yesus marah, air iblis. Lalu kemudian telinga maku dipasang manusia, lalu diangkat. Itu artinya saudara-saudara, kalau Yesus mau membunuh semua orang itu bisa, karena mereka sudah rebah. Tetapi Yesus tidak ditangkap karena dia lari kemudian lalu ditangkap. Tidak. Dia dengan sadar saudara-saudara, setelah mereka rebah, lalu kemudian dikatakan, apa yang kamu cari? Anak manusia memang saatnya untuk diserahkan ke dalam tangan orang berdosa. Lalu kemudian dia menyerahkan diri. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah kerelaan. Pengorbanan Kristus itu adalah kerelaan hati. Dia tahu bahwa dia harus mati. Dia tahu bahwa dia harus memikul salib. Itu sebabnya dia dengan rela. Dengan rela. Maka melayani Tuhan harus didasari dengan kerelaan, bukan dengan keterpaksaan.
bukan karena sungkan. Ya, aduh sungkan sama pendeta. Nanti kalau aku tidak mau melayani, nanti lagi disinggung. Saudara datang ke gereja bukan karena takut nanti dibesuk oleh Pak Pendeta. Aduh nanti kalau aku nggak ada ke gereja dicari wajah saya, ya kan? Ditanya nanti, jangan nanti dia busuk di rumah. Saudara-saudara, kalau engkau menghidupi iman kekristenan seperti itu, itu artinya engkau belum memiliki iman yang benar. Engkau belum melakukan pelayanan yang benar. Saudara-saudara, kata bijak dari Cina berbunyi, cinta yang utama yaitu tidak mementingkan diri sendiri. Sebab cinta adalah hidup bagi orang lain. Artinya bahwa pengorbanan diri selalu menjadi syarat bagi cinta yang tulus. Di mana saja, kapan saja, dan pada siapa saja. Tanpa pengorbanan, maka ungkapan cinta tak bernilai apa-apa. Setuju? Halo anak muda, setuju? Ini kurang. Ini berarti bahasanya domba. Neng, seandainya bulan aku bisa beli, abang berikan. Mana bulan bisa dibeli? Ya. Lalu kemudian si Neng dengar lonceng es krim. Bang, harus alamak, dompetku hilang. Gimana? Mari kita cari bersama dompet. Loh, abang tadi kan lupa di rumah? Enggak. Padahal dompetnya dikumpul di bawah. Itu gombal. Betul enggak? Tanpa pengorbanan, cinta menjadi hamba. Itu kata bijak orang Cina. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada pasangan yang baru saja menikah, yang sedang honeymoon, bulan madu. Lalu mereka ditangkap. Kedua pasangan itu, saudara-saudara, adalah warga Mauritania, provinsi Romawi. Nama suaminya adalah Timur dan istrinya adalah Maura. Pada saat ditangkap, Maura istrinya sangat ketakutan melihat tentara Romawi yang mencongkel mata suaminya dengan besi panas. Saat Timothy dalam keadaan tergantung dengan kaki di atas, dengan pemberat diikatkan pada lehernya sesuai dengan perintah gubernur Romawi yang bernama Arianus. Tetapi Timothy yang sedang tergantung dan sudah dicongkel matanya dengan besi panas. Rasa takut yang pada awalnya dia rasakan, tapi ketika dia ditangkap berubah menjadi rasa tenang baginya. Dia bukan menyangkali imannya, saudara-saudara. Malahan dia tidak memberitahukan tempat salinan Alkitab pada saat itu. Tentara Romawi memaksa dia untuk memberitahu di mana Alkitab itu dicetak, di mana Alkitab itu disimpan. Timothy justru diam. Meskipun matanya sudah dicongkel. Melihat istrinya yang lagi ketakutan dan sedih. Di tiang gantungan, saudara-saudara, Timothy berteriak kepada istrinya, Maura, dengan berkata, "Istriku Maura, jangan biarkan kasihmu kepadaku
melebihi kasihmu kepada Yesus Kristus. Jangan biarkan kasihmu kepadaku melebihi kasihmu kepada Yesus Kristus. Lalu mendengar itu saudara, Maura seolah mendapatkan kekuatan yang baru. Ia pun juga saudara-saudara kemudian ditangkap. Dan mereka tidak bergeming. Mereka menolak menyangkali imannya. Mereka dipaksa untuk menyangkali Yesus. Tetapi mereka menolak. Dan mereka tetap berkata, kami setia kepada Yesus. Dan apa yang terjadi setelah mereka disiksa berdua pasangan yang baru menikah ini? Lalu akhirnya mereka disalibkan. Mereka disalibkan bersebelah. Timothy dan Maura. Saudara-saudara, inilah pengorbanan. Satu kalimat yang keluar dari mulut Timothy pada zaman Arianus, saudara-saudara. Dia mengatakan, jangan biarkan kasihmu kepadaku melebihi kasihmu kepada Yesus. Nah, saudara-saudara, artinya Timothy berkata, engkau boleh mencintai aku, tetapi cintamu kepada aku jangan melebihi daripada kasihmu kepada Yesus. Karena kalau kita mencintai lebih daripada mencintai Yesus, itu namanya berhala. Kalau engkau mencintai istrimu lebih dari engkau mencintai Yesus, itu berhala. Kalau engkau mencintai suamimu lebih daripada Yesus, itu berarti suamimu jadi berhala. Halo? Ini tidak pernah dengar begini kan? Kalau engkau mencintai anakmu lebih dari cintamu pada Yesus, anakmu jadi berhala. Tidak boleh ada cinta yang melampaui cinta kepada Yesus. Amin. Kalau ada cinta yang melampaui kepada Yesus, ini namanya berhala. Itulah sebabnya Tuhan cemburu. Karena Tuhan tidak mau diduakan. Cinta yang paling besar yang harus diterima oleh Dia kepada manusia adalah cinta yang utuh. Kasih kita kepada Tuhan seperti apa? Apa kasih kita kepada Tuhan lebih rendah daripada kasih kita terhadap pekerjaan kita? Engkau mencintai pekerjaanmu melebihi dari cintamu pada Yesus. Pekerjaanmu adalah berhala. Maka waktu Yesus datang nanti dia berkata, hai engkau penyembah berhala. Kenapa Tuhan bilang aku penyembah berhala? Aku tidak pernah pergi ke kuil. Aku tidak pernah menyembah batu yang dari batu, dari aman-aman. Betul. Tetapi engkau mencintai yang lain lebih dari itu. Saudara sudah belajar hukum Taurat. Seringkali orang Kristen tidak mengerti prinsip ini. Sehingga kepentingan Yesus menjadi kepentingan yang lebih rendah dari seluruh kepentingan. Jadi kalau kita urutkan kepentingan kita, kepentingan untuk Tuhan kadang-kadang bukan di sini. Itu mungkin nomor 10. Kepentingan yang pertama, pekerjaan. Kepentingan yang kedua, keluarga. Kepentingan yang ketiga, anak. Kepentingan yang keempat, sekolah. Kepentingan yang kelima, bisnis. Kepentingan yang keenam, ini, pacar. Kepentingan yang ketujuh, teman. Kepentingan yang lain, hobi. Saya berani tidak datang ke gereja karena hobi. Itu berarti hobi saya menjadi berhala. Gila. Mungkin saudara tidak nyembah patung. Halo? Mungkin saudara dan saya tidak sedang menyembah kuil. Tetapi kita sedang menyembah berhala. Itulah sebabnya Timothy dia tahu prinsip ini. Jangan sampai cintamu kepadaku melebihi dari cintamu pada Yesus. Saudara-saudara, ini luar biasa. Bagaimana Timothy dan Maura, pasangan yang baru 1 minggu menikah, mereka
mereka berani mengesampingkan kesenangan mereka. Ini pasangan yang lagi asik, pasangan yang lagi senang-senang, pasangan yang begitu luar biasa, yang mau menikmati kebersamaan mereka sebagai suami dan istri yang baru. Tetapi karena kepentingan Kristus, mereka tidak peduli. Kalau mereka berkata, kami tidak percaya Yesus, atau mereka memberitahukan tentang di mana Alkitab disimpan, mungkin mereka bisa nikmati honeymoon yang lebih panjang, karena mereka bebas, betul? Ada pilihan bagi mereka, pilihan untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan Tuhan. Kalau memilih kepentingan untuk diri sendiri, ini kepentingan yang bersifat sementara. Tetapi kalau memilih untuk kepentingan Tuhan, ini kepentingan yang kekal. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka Paulus tadi berkata, yang kami perhatikan bukan yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, tetapi yang tidak kelihatan adalah kekal. Seringkali kita lebih memperhatikan apa yang terlihat, apa yang kelihatan di mata, apa yang bisa kita dengar, apa yang kita bisa rasakan, apa yang bisa nikmati hari ini. Tetapi kita tidak pernah pikirkan apa yang akan kita nikmati di dalam kekekalan, apa yang akan kita nikmati setelah kita mati. Apakah kita betul diberi hidup kekal, kita menikmati mahkota kemuliaan, kita menikmati upaya dari Tuhan, atau justru kita menikmati yang lain? Saudara-saudara, orang Kristen di dalam hidupnya hanya dua: memperhatikan yang hari ini atau memperhatikan yang akan datang. Orang yang memperhatikan yang hari ini, dia hanya berfokus pada hari ini. Tetapi orang yang memperhatikan yang tidak kelihatan, dia akan berfokus kepada kekekalan. Itu yang mendorong dia untuk berkorban. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya saudara-saudara, bahwa melayani dengan pengorbanan adalah rela mengesampingkan kenyamanan diri sendiri demi kepentingan Tuhan dan orang lain. Yang kedua, yang terakhir, apa arti melayani dengan pengorbanan? Artinya adalah merelakan diri untuk siap berkorban. Merelakan diri untuk siap berkorban. Saudara-saudara, Paulus di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12 yang tadi kita baca, Paulus menjelaskan di sana bagaimana ia melayani penuh dengan pengorbanan untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 7 sampai 12, Paulus mengatakan, di dalam aku melayani Tuhan, ditindas, dianiaya, dihempaskan, diserahkan kepada maut. Ya. Kemudian saudara-saudara, di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28, Paulus mengatakan, dimasukkan di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali disesat orang Yahudi dengan pukulan 40 kurang 1 pukulan mendarat di tubuhnya, 3 kali karam kapal dan terkatung-katung di tengah laut. Setiap hari dalam perjalanan diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Kerap kali tidak bisa tidur, lapar dan dahaga, kedinginan dan tanpa pakaian. Saudara-saudara, itu yang dilakukan Paulus. Di dalam dia melayani Tuhan, dia berhadapan dengan itu. Dan terhadap itu Paulus siap sedia, karena dia tahu bahwa mengikut Yesus adalah keputusan untuk siap berkorban. Amin. Keputusan mengikut Yesus adalah keputusan untuk mau berkorban. Maka kalau saudara memiliki keputusan mengikut Yesus untuk senang-senang, itu keputusan yang salah. Engkau akan kecewa. Di dalam Hunus dikatakan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Keputusan mengikut Yesus adalah keputusan untuk kita siap berkorban. Keputusan Paulus mengikut Yesus adalah keputusan untuk mengikut Dia selama-lamanya.
Meskipun setiap hari didera, setiap hari dimasukkan ke dalam penjara, setiap hari ada di dalam ancaman, bahaya maut, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi saudara-saudara, apa yang dikatakan tadi di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Mari kita baca bersama-sama. Terhadap semua itu bagaimana Paulus? Ayat 16 sampai 15. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Terhadap semua itu, Paulus tidak pernah tawar hati. Dia tidak pernah putus asa. Dia tidak pernah menyesal untuk mengikuti Yesus. Karena dia tahu, saudara-saudara, bahwa keputusan untuk mengikuti Yesus adalah keputusan yang mulia dan agung. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka itu sebabnya pelayanan bukan hanya sebuah kerja keras, melainkan adanya pengorbanan di dalam. Pengorbanan dalam sebuah pelayanan adalah sebuah keistimewaan dan kemurahan Tuhan. Karena itu pelayanan bukanlah sebuah beban. Maka kalau orang Kristen mau melayani Tuhan, tidak mungkin kecewa. Kalau saudara melayani Tuhan, tidak mungkin bersungut-sungut. Karena pelayanan bukan beban. Pelayanan adalah sebuah keistimewaan. Amin. Pelayanan adalah sebuah keistimewaan, bahkan sebuah kehormatan yang besar. Mengapa? Karena kita melayani kepada Raja segala raja. Saudara-saudara, pada suatu hari Ratu Elizabeth dia pergi ke Amerika. Dan waktu dia mau pergi ke Amerika, saudara-saudara, orang-orang Amerika menunggu kedatangannya. Dan dengan konvoi, dengan ramai mereka, saudara, bercecer di sepanjang jalan yang dilalui oleh Ratu Elizabeth. Dan Ratu Elizabeth datang di Amerika, memang sebelumnya ada hujan yang gerimis, saudara-saudara. Lalu kemudian semua orang di sisi kanan, sisi kiri jalan, ya, menunggu Ratu Elizabeth dengan sorak-sorai, dengan senang sekali. Karena ini Ratu Elizabeth. Karena sebagian besar, saudara-saudara, orang Amerika itu berketurunan dari Inggris. Nah, itu sebabnya ketika Ratu Elizabeth, yaitu Ratu Inggris datang, ini adalah sebuah hal yang sangat istimewa bagi mereka. Nah, kemudian saudara-saudara, di dalam Ratu Elizabeth berjalan, di jalan yang sudah ditetapkan untuk dia lalui. Lalu kemudian ada seorang pemuda yang heroik. Begitu dia melihat Ratu Elizabeth akan melewati jalan itu, dan dia kemudian melihat ada jalan yang sedikit basah. Dan spontan, saudara-saudara, sang pemuda membuka jasnya. Dan setelah dia buka jasnya, saudara, kemudian ditaruh jasnya menutupi genangan air yang ada di jalan. Lalu kemudian Ratu Elizabeth dia melihat apa yang dilakukan laki-laki. Apakah Ratu Elizabeth menginjak jas itu? Tidak. Ternyata Ratu Elizabeth ketika dia melewati itu, yang minggir, saudara-saudara, dia tidak menginjak jas itu. Tetapi apa yang terjadi? Besoknya di media Amerika, di majalah Time dan sebagainya, maka pemuda ini menjadi berita yang paling utama. Seluruh media Amerika menyorot tindakan daripada pemuda ini. Saudara perhatikan, apa yang dilakukan sang pemuda itu bukan sesuatu tindakan yang besar, betul? Itu sebuah tindakan yang sangat sederhana. Anak kecil juga bisa buat hal itu. Tetapi saudara-saudara, kenapa tindakan yang sederhana menjadi sesuatu yang sangat istimewa? Yaitu karena pemuda ini melakukan kepada siapa? Karena dia berbuat meletakkan jaketnya di jalan yang dilalui oleh Ratu Elizabeth. Maka tindakannya yang kecil, perbuatannya yang sederhana menjadi istimewa karena dia sedang melayani kepada Raja. Saudara-saudara, maka orang Kristen yang mau melayani,
Sekecil apapun pelayanan yang sedang kita lakukan, ingat, kita bukan berbuat pada manusia. Kita bukan sedang melakukan itu pada manusia, tapi kita sedang melakukan itu kepada Raja di atas segala raja. Amin. Itulah sebabnya pelayanan bukan beban. Maka waktu saudara dilibatkan dalam pelayanan, kemudian saudara mengkerut wajahnya, kemudian menggerutu di belakang. Kenapa aku melayani? Berarti saudara belum mengerti esensi dari pelayanan. Orang yang mengerti esensi dan hakikat dari pelayanan, dia melihat ini adalah sukacita yang besar. Meskipun yang saya lakukan hanya bagian kecil, tindakan yang sangat sederhana, yang mungkin tidak ada apa-apanya, tetapi ini menjadi sesuatu yang diperhitungkan bagiku, karena aku melakukannya kepada Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja. Amin. Saudara-saudara, ingat, waktu engkau melayani, saudara sedang mengerjakan itu bagi Tuhan. Dan apa yang saudara kerjakan, walaupun itu kecil, orang mungkin tidak lihat, orang pun mungkin tidak tahu, orang mungkin tidak berikan pujian atau respek kepada saudara. Tetapi ketika engkau melakukan dengan penuh pengorbanan, dengan kasih, dengan rendah hati, dengan setia, maka itu diperhitungkan bagi saudara sebagai sebuah kehormatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Rasul Paulus rela mati? Kenapa Petrus rela mau disalib kepala di bawah? Kenapa Andreas mau disalib dengan huruf S? Kenapa seluruh murid-muridnya mereka rela mati? Kenapa Polikarpus rela dibakar hidup-hidup di kota Roma? Karena mereka mengerti bahwa meskipun yang mereka lakukan tidak seperti yang dikorbankan Kristus bagi manusia, tetapi paling tidak mereka belajar menjadi sama dalam teladan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita memang tidak bisa menyamai pengorbanan Yesus. Pelayanan yang dilakukan oleh kita, sehebat apapun, tidak bisa dibandingkan dengan Yesus. Tetapi saudara-saudara, walaupun itu juga kecil, tetapi itu menjadi sebuah kehormatan bagi saudara, sebuah keistimewaan bagi saudara, ketika saudara melakukan dengan hati yang berkorban. Hati yang berkorban artinya ada kerelaan yang sungguh, ada kesukacitaan, ada kasih yang mendorong sehingga kita melayani. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, maka kehormatan yang tak ternilai harganya. Saudara-saudara, Michael Novak, dia berkata begini: cinta bukanlah perasaan bahagia. Cinta adalah kesediaan untuk berkorban. Saudara yang belum menikah, jangan salah arti cinta. Seringkali saudara anak muda salah mengartikan cinta. Saya menikah dengan dia karena cinta supaya saya bahagia. Saudara akan kecewa. Makanya saudara-saudara di televisi setiap hari beritanya bagaimana? Ini artis baru menikah 1 bulan cerai, 2 bulan cerai. Kenapa? Karena dia menikah supaya bahagia. Tidak bisa. Kalau saudara mau menikah supaya aku bahagia dengan dia, tidak bisa. Kenapa? Waktu engkau menikah, engkau tahu siapa dia. Bisa mengerti? Engkau baru tahu ternyata ini tukang ngorok. Engkau juga baru tahu, aduh ini laki-laki ternyata kasar. Ini perempuan cerewet banget. Waktu pacaran dulu kalem, sedikit ngomong, tapi waktu sudah menikah tidak ada titipan. Wah lama. Kalau aku dari tadi sudah kaduan dulu, saya sudah tahu cerewetnya, aku nggak jadi menikah. Aku tidak bahagia. Maka apa yang terjadi? Kita cerai. Tetapi orang yang mau menikah, yang berkata, aku mau menikah karena siap untuk berkorban, itu adalah hal yang siap berkorban. Meskipun engkau tiap malam mendengar sensor. Sabar. Ini pengorbanan. Ya. Nah, saudara-saudara, teman saya pendeta kabur dari kamar saya. Kenapa saudara? Karena dia tidak tahan menolong suami. Kabur. Bukan cerai.
suaminya ngadu, istriku kabur loh. Loh, kabur kenapa? Nggak tahu. Lalu istrinya dipanggil, kenapa kamu kabur? Loh, bagaimana tidak kabur? Bukan hanya suara sensor, suara gemuruh juga, dan suara air bah. Mulutnya seperti keluar air bah. Nah, bagaimana aku bisa tidur, Pak? Itu proses. Tapi akhirnya dia tahu, mengerti. Oh iya, saya harus tetap amin. Jadi saudara, melayani adalah siap untuk berkorban. Karena ukuran dari sebuah pelayanan kita, saudara-saudara, adalah pengorbanan. Dan pengorbanan adalah bukti kasih cinta kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Ukuran dari sebuah pelayanan adalah pengorbanan. Pengorbanan saudara adalah ukuran cintamu kepada Tuhan. Kesetiaan saudara dan saya untuk berkorban bagi kepentingan Tuhan itu menunjukkan ukuran iman dan ukuran cinta saudara kepada Tuhan. Kalau saudara hanya gara-gara hujan di malam minggu, saudara tidak dapat ibadah, itu berarti ukuran cinta saudara pada Yesus itu hanya ukuran hujan. Tetapi kalau engkau rela tembus itu hujan deras, karena aku mau pergi ke gereja bertemu dengan Tuhan, itu berarti cintamu melebihi dari hujan deras. Amin. Tidak mudah kan? Saudara, ukuran cinta kita adalah seperti apa kita mengasihi Tuhan. Seringkali kita berkata, aku mencintai Yesus. Tapi sering kita berkata, Tuhan, bukannya aku tak datang Tuhan, hujan di hari Minggu. Malaikat bilang, normal. Sekarang kamu sudah jadi pendangdut. Saudara, maka saudara melayani dengan sebuah pengorbanan. Dan siapkah saudara berkorban bagi Dia yang telah berkorban bagi kita sendiri? Ingat bahwa sekecil apapun pengorbanan saudara yang saudara lakukan, saudara berikan, saudara kerjakan untuk Tuhan, itu adalah sebuah penghormatan dan itu adalah kemuliaan. Maka itu sebabnya layanilah Tuhanmu dengan pengorbanan, seperti Dia telah melayani saudara dan saya dengan pengorbanan.